Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam, Ibu Katri Sandi dan teman-teman semua. Nah, nama saya Dini Nurasi dengan NIM 0311124005. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir akuntansi keuangan mengenai analisis laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tahun 2024. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwasanya analisis ini disusun semata-mata untuk memenuhi tugas kuliah dan menggunakan data publik dari laporan tahunan perusahaan. Nah, jadi PT Sido Muncul ini sendiri seperti yang kita tahu itu adalah pelopor industri jamu modern di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1951 dan melantai di bursa sejak 2013. Nah, untuk segmen bisnis PT Sido Muncul itu Sido Muncul menjalankan bisnisnya melalui 3 segmen utama. Yang pertama dan yang paling besar kontribusinya itu adalah herbal dan farmasi. Nah, produk yang ikonik dari herbal dan farmasi itu kayak tolak angin, terus tolak linu, kemudian ada jamu komplit. Kemudian segmen yang kedua itu adalah makanan dan minuman. Mereka memproduksi seperti kuku Bima Energi, kopi jahe, Sido Muncul, vitamin C1000, dan juga Alang Sari. Dan segmen yang ketiga itu adalah segmen farmasi melalui anak usahanya yaitu Berlico Mulia Pharma. Mereka memproduksi kayak obat batuk, vitamin, dan juga lain-lain. Selanjutnya dasar penyusunan dan PSAK. Nah, masuk ke aspek akuntansi, laporan keuangan konsolidasian PT Sido Muncul ini tuh disusun sesuai SAK di Indonesia, yaitu ada PSAK dan ISAK, serta peraturan OJK, dan juga disusun berbasis akrual dengan konsep biaya historis, kecuali dinyatakan lain. Nah, laporan arus kas juga menggunakan metode langsung dan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, untuk tahun 2024 itu sendiri, perusahaan telah menerapkan standar-standar terbaru seperti PSAK 207 itu tentang persediaan, kemudian ada PSAK 115 tentang pendapatan, PSAK 107 untuk instrumen keuangan, dan PSAK 116 untuk sewa. Nah, penggunaan standar terbaru ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan kepatuhan regulasi. Selanjutnya, analisis laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan Sido Muncul itu menggunakan bentuk laporan atau report form yang disajikan secara vertikal. Nah, elemen utamanya itu terdiri dari aset, kemudian liabilitas, dan juga ekuitas. Bisa kita lihat di sini, Sido ini tuh memiliki posisi keuangan yang sangat kuat atau cash rich. Hal yang sangat menarik itu juga adalah perusahaan ini hampir tidak memiliki utang bank jangka panjang sehingga risiko keuangannya sangat rendah. Kemudian berikutnya adalah kebijakan akuntansi pada akun-akun utama. Yang pertama itu ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini menggunakan kebijakan PSAK nomor 101 yang mencakup kas, bank, dan deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Nah, Sido Muncul ini memiliki posisi kas yang sangat kuat. Nah, kas ini juga tidak dibatasi penggunaannya yang menunjukkan likuiditas perusahaan sangat sehat untuk membiayai operasional tanpa utang bank. Kemudian ada piutang.
menggunakan kebijakan PSAK nomor 107, direktur berdasarkan nilai nominal diukur berdasarkan nilai nominal dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai CKPN. Dan piutang juga itu menggunakan model kerugian kredit ekspektasian atau expected credit loss atau ECL. Nah, Sido Muncul itu menilai risiko kredit pelanggan secara periodik. Jika ada piutang yang menunggak melalui batas waktu tertentu, nah perusahaan langsung membentuk cadangan kerugian agar aset tidak tercatat terlalu tinggi atau overstate. Kemudian akun persediaan yang memakai PSAK 207, nah ini juga diukur pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Metode biayanya itu ada rata-rata tertimbang atau weighted average. Nah, Sido Muncul itu memiliki persediaan yang kompleks, mulai dari bahan baku, herbal, kemudian barang dalam proses, dan juga barang jadi. Nah, metode rata-rata ini tuh digunakan untuk menstabilkan fluktuasi harga bahan baku herbal yang dibeli dari petani pemasok. Kemudian ada aset tetap diatur dalam kebijakan PSAK nomor 216 menggunakan model biaya atau cost model, dan aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Dan untuk metode penyusutan aset tetap itu menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Nah, Sido Muncul itu memiliki aset tetap berupa mesin pabrik modern dan bangunan di Klepu. Masa manfaat aset itu misalnya bangunan 20 tahun, terus mesin 10-15 tahun, ditinjau setiap akhir tahun untuk memastikan akurasinya. Kemudian utang usaha di PT Sido Muncul itu dicatat sebesar nilai nominal saat kewajiban timbul. Nah, mayoritas utang Sido Muncul adalah utang usaha kepada pemasok bahan baku dan beban akrual. Karena tidak memiliki utang bank jangka panjang, risiko gagal bayar atau default perusahaan itu sangat-sangat rendah. Kemudian untuk pendapatan, ini tuh sesuai kebijakan PSAK nomor 115. Nah, pendapatan diakui saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi, yaitu saat pengendalian barang berpindah ke pelanggan. Nah, untuk pendapatan utama PT Sido Muncul ini tuh berasal dari penjualan produk herbal, tolak angin, dan minuman energi atau kuku bima. Nah, pendapatan itu dicatat setelah dikurangi diskon penjualan atau return sesuai dengan kontrak perjanjian dengan distributor. Selanjutnya, analisis laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi perusahaan PT Sido Muncul ini tuh menggunakan bentuk multiple step atau bertahap. Terus mata uang pelaporan itu dalam rupiah dan penyajiannya dalam jutaan rupiah. Dengan bentuk multiple step atau bertahap, kita bisa melihat pemisahan yang jelas antara laba bruto untuk melihat efisiensi produk, kemudian laba usaha setelah dikurangi beban operasional seperti iklan, dan terakhir laba bersih. Nah, Sido Muncul itu konsisten mencatatkan margin laba yang tebal yang menunjukkan kekuatan merek mereka di pasar. Dan terakhir itu mengenai sumber pendapatan PT Sido Muncul. Dan yang pendapatan utama itu berasal tadi ya dari herbal dan farmasi, atau juga pendapatan utama itu berasal dari penjualan produk herbal, makanan, dan farmasi baik secara domestik maupun ekspor. Kemudian juga PT Sido ini tuh juga memiliki pendapatan tambahan yang signifikan dari penghasilan bunga, deposito, dan ini tuh terjadi karena perusahaan mengelola saldo kas mereka yang besar dengan sangat produktif di bank.
Demikian penjelasan saya mengenai bedah laporan keuangan PT Sido Muncul Tbk. Nah, kesimpulannya perusahaan itu menerapkan kebijakan akuntansi yang sangat konservatif dan prudent sesuai dengan PSAK yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.